teman-teman semua, ketemu lagi di Bob Merdeka Channel bersama saya Bob Merdeka, seorang pengusaha pemilik brand keripik Kudas Maichi yang juga menjalankan bisnis Tiens MLM. Ya, alhamdulillah juga sudah peringkat bronze lion. Lumayan lah ya. Sudah ya lumayan lah ya. Oke, jadi saya membuktikan bahwa bisnis konvensional bisa jalan, bisnis MLM pun bisa jalan. Banyak orang yang bilang bahwa kalau bisnis MLM itu bakal membunuh bisnis konvensional, atau sebaliknya. Orang yang bilang praktisi bisnis MLM, kalau bisnis MLM itu harus fokus, tidak bisa bisnis yang lain berjalan. Saya membuktikan kedua-duanya alhamdulillah jalan. Kalau dikatakan sukses ya relatif, karena sukses adalah takarannya beda-beda. Sukses menurut saya bukan sebuah tujuan tapi perjalanan. Asik. Jadi saya rasa saya lebih suka menjalani kehidupan sukses itu sendiri ketimbang sukses itu jadi tujuan gitu ya, berat-berat ya. Jadi akhirnya berat terus ya jadi nggak jelas lah ya. Oke. Jadi ngomong apa sih? Jadi intinya gini, kalau saya ngomong saya sudah sukses, rasanya tidak bijak ya. Teman-teman yang bisa menilai sendiri, karena sukses takarannya masing-masing berbeda, dan saya lebih suka saya menjalani roda kesuksesan itu sendiri ketimbang menjadikannya sebuah acuan gitu. Wah, sukses itu begini, punya ini, punya itu dan sebagainya. Lebih baik dinikmati saja ya. Oke. Nah, dan di vlog kali ini sebenarnya saya bukan membahas tentang kesuksesan, cara mencapai sukses dan sebagainya, tapi pengen curhat aja ya. Curhat tentang sebuah fenomena yang saya sudah rasakan kurang lebih sekitar 5 tahun belakangan lah ya, 4-5 tahun ke belakang lah, tentang fenomena iklanan. Jadi banyak sekali seminar-seminar atau webinar ya. Sebelumnya sih seminar ya. Kalau masa pandemi ini webinar di mana para pembicaranya itu mengiklankan bahwa mereka adalah jago iklan. Aneh ya, mengiklankan mereka jago iklan. Kemudian terus kalau sudah jago iklan, apakah mereka bisnisnya langsung melejit? Menurut saya ini yang salah kaprah ya. Menurut saya ini yang kurang tepat. Saya sendiri sama iklan juga tidak antipati ya. Saya juga tetap beriklan juga. Maksudnya iklan kan sangat luas sekali, advertisement, ads itu sangat luas sekali ya. Tapi maksudnya gini, ads dalam pengertian ini yang saya bahas adalah ads berbayar. Nah ini, ads berbayar. Mau lewat Facebook, mau lewat Google, mau lewat apapun itulah ya. Endorsement dan sebagainya. Di zaman saya memulai Maichi, teman-teman. Di zaman saya memulai Maichi, ini belum populer. Ads berbayar, Facebook Ads, Google Ads dan sebagainya belum sepopuler sekarang. Makanya saya mungkin adalah aliran yang organik. Tapi yang tadi saya bilang, saya bukan berarti anti sama ads yang berbayar. Enggak, saya juga pernah melakukan. Saya pernah melakukan dan tidak ahli ya. Kemudian saya merasa tidak cocok dengan berbayar tersebut. Saya pernah pakai Google Ads untuk Tiens ya. Saya pernah pakai Google Ads kurang lebih sekitar 2 bulan 3 bulan. Dan bukan saya yang ngerjain, tapi saya coba ke rekan saya ya, yang memang mengerti tentang hal tersebut, untuk booster penjualan, untuk booster omset pada waktu itu. Saya nyobain gitu, pengen tahu sampai sejauh mana ya. Kemudian saya pernah Facebook Ads untuk Maichi. Facebook Maichi untuk meningkatkan like, untuk meningkatkan engagement. Tapi itu tahun berapa ya? Saya lupa, tahun 2014 atau tahun 2013. Jauh sebelum seminar dan webinar tentang iklan ini semakin marak ya. Jadi saya membangun Maichi itu tanpa iklan, teman-teman. Jadi saya baru tahunya di kemudian hari tentang Facebook Ads. Jadi setelah Maichi berjalan 3 tahun 4 tahun,
baru tahu tentang Facebook ya dan sebagainya, baru mulai mencoba dan saya merasa tidak cocok. Mungkin karena guru-guru saya adalah Anu Ahira, guru-guru internet marketing saya adalah Anu Ahira, kemudian siapa lagi, Agus Piranhamas, mereka aliran-aliran yang organik ya. Tapi Anu Ahira juga enggak juga sih ya, dia juga pakai ads juga ya. Cuman maksudnya aliran search engine optimization, SEO dengan SMO, social media optimization tanpa iklan itu sangat bisa terjadi karena pengertiannya internet dan sosial media itu sesuatu yang gratis, ya. Makanya sosial media hadir itu kan sebuah pergerakan, sebuah movement di mana tidak perlu ada ads, tidak perlu ada advertorial seperti di TV, radio, majalah dan sebagainya. Facebook, Google dan sebagainya akhirnya punya ads dan dia mendapatkan income dari sana, itu adalah bentuk dari produk yang akhirnya terbentuk karena komunitas sudah berjalan dan brand sudah mulai masuk dan sebagainya. Tapi sebenarnya banyak sekali hero-hero atau pahlawan-pahlawan sosial media di mana mereka membangunnya benar-benar secara organik, secara instan. Secara organik, instan belum tentu ya. Secara organik dalam artian menjadi fenomena di mana brand itu lahir di sosial media gitu. Baik sebuah brand produk ataupun jasa ataupun sebuah personal brand. Seorang personal brand gitu. Maichi adalah salah satunya menurut saya. Saya membangun Maichi itu tanpa advertorial sama sekali, tanpa ad sama sekali. Bahkan saya tidak memakai endorsement seperti sekarang, Instagram story, Instagram apa, terus bayar gitu ke selebgramnya. Saya nggak pakai itu dari dulu. Dulu belum ada Instagram. Saya memulai Maichi itu di Twitter, dan Twitter itu bahkan tidak ada ads sama sekali, tidak ada Twitter ads ya. Kemudian saya memulai pakai hashtag Maichi. Kemudian saya memulai dengan search orang-orang yang suka pedas, nyari makanan pedas, nyari keripik, itu saya pakai sampai akhirnya saya di-retweet sama Info Bandung yang akhirnya ternyata itu punya Kang Dixiland, Diki Sukmana, yang akhirnya menjadi partner kita juga pada saat itu, yang ternyata itu adalah teman kakak ipar saya. Saya tahu belakangan setelah Maichi-nya sudah viral gitu ya di Twitter. Nah, dan saya juga tidak mengerti bahwa itu adalah viral. Ya pokoknya saya murni dari organik. Makanya banyak orang yang bertanya, Kang Bob, Pak Bob gimana sih membangun Maichi dari sisi marketingnya ya, bukan bicara produknya nih, bukan bicara tentang bagaimana bikin bumbu dan sebagainya karena itu adalah rahasia. Tapi bicara tentang marketing, sebenarnya tidak ada yang spesial. Murni adalah ketekunan. Murni adalah, kalau Gary V bilang, ya teman-teman bisa lihat Gary V ya, salah satu panutan lah di dalam membangun brand, membangun bisnis gitu ya lewat sosial media. Gary V mengatakan, ya lu nggak tahu apa yang gue lakukan sebelum gue sampai di sini gitu. Bahwa apa yang kalian lihat dari Gary V itu lu nggak lihat gitu waktu pas zaman sebelum Instagram ada, zaman sebelum Facebook ada, zaman sebelum YouTube sepopuler sekarang. Dia itu melakukan jualan wine ya, dia kan bisnis sebelumnya adalah menjual wine itu dia secara tidak sadar. Kisahnya Gary V itu hampir sama persis seperti saya di Twitter, karena dia dulu membangun di Twitter, dia klik satu-satu, konteks satu-satu, mention satu-satu, yang nge-reply satu-satu orang yang nge-tweet tentang wine, tentang kebutuhan dia akan wine. Dia kasih tahu, hello, my name is Gary V, nama saya Gary V, saya punya produk wine, kamu bisa lihat penjelasan saya tentang wine di blog saya yang ini. Dia tidak langsung menjual, tapi di dalam blognya itu dia menjelaskan wine itu bagusnya diminum seperti apa, khasiatnya apa, khasiat red wine itu apa, khasiat white wine apa dan sebagainya. Jadi dia nge-search cari di kolom pencarian Twitter orang-orang yang nge-tweet tentang wine, dan dia reply satu-satu. Dan itu yang saya lakukan dulu seperti itu di Maichi. Jadi saya nge-reply dan kemudian saya sertakan hashtag Maichi ketika orang tersebut bertanya kepada Info Bandung tentang keripik yang enak di Bandung apa, keripik pedas yang enak di Bandung apa, enaknya sore ini makan apa, berbau makanan, berbau pedas, berbau keripik, saya reply satu-satu.
Jadi benar-benar ketekunan teman-teman, konsistensi. Kalau Gary Vee melakukan itu dalam 5 tahun di Twitter, saya hanya butuh waktu 1,5 tahun untuk akhirnya Maichi viral. Bahkan di 6 bulan 8 bulan pertama itu akhirnya sampai meluas sampai ke beberapa selebritis itu nge-tweet tentang Maichi, dan akhirnya terjadi antrian di mana-mana. Saya diuntungkan karena saat itu fenomena tersebut lagi pas. Jadi saya menunggangi momentum, ya, menunggangi momentum. Jadi bertepatan Allah kasih rezeki momentum, memang Twitter lagi banyak yang buka akun Twitter, kemudian lagi fenomenanya banyak orang yang membuat hashtag, ya bertepatan semuanya. Tapi semua itu berbekal ketekunan, dan ketekunan itu saya dapatkan dari bisnis-bisnis saya sebelumnya. Jadi momentum saya di Twitter, mungkin momentum teman-teman bisa di yang lain, momentum teman-teman bisa di Instagram, bisa di YouTube dan sebagainya. Bahkan beberapa rekan-rekan saya momentumnya ada yang di Blogger, ada yang di mana gitu ya. Karena platformnya bisa beda-beda, tapi esensinya tetap sama, yaitu ketekunan. Jadi kalau saya berpikirnya, jago iklan dengan jago bisnis itu berbeda sekali. Para rekan-rekan yang memposisikan diri sebagai gua jago iklan, dan dengan iklan bisnis kamu bakal besar, bakal begini, bakal meraih audiens yang lebih besar, audiens yang tertarget dan sebagainya, itu hanya jualan mereka aja sih menurut saya. Saya bisa kasih pandangan sama teman-teman yang nonton vlog ini, ya. Mereka yang memposisikan diri seperti itu, bisnisnya sudah sampai sejauh mana? Bisnis produk mereka, ya, bisnis jasa mereka, dan personal brand mereka sampai sejauh mana. Kalau memang bagus, oke, keren, ya layak buat teman-teman belajar ke webinar tersebut, belajar ke seminar tersebut. Tapi kalau ujung-ujungnya hanya supaya webinarnya banyak yang nonton, banyak yang beli, banyak yang apa dan sebagainya, dan belum terbukti, menurut saya sih, ya mereka hanya jago iklan, tapi tidak jago bisnis. Bisnisnya sendiri seperti apa mungkin masih kopong, bahkan mungkin mereka sendiri mengiklankan dirinya sendiri itu masih boncos gitu, ya. Karena sepengalaman saya, tidak mudah, tidak serta-merta teman-teman menguasai audiens tertarget, menguasai Facebook Ads langsung bisnis Anda besar. Banyak yang harus disiapkan di luar itu. Produknya harus kuat, supply chain-nya harus bagus, ya. Roda supply, demand dan sebagainya harus benar. Kemudian dari hulu sampai ke hilirnya, supplier, distributor, reseller, semua harus disiapkan. Mental Anda harus disiapkan. Brandingnya harus disiapkan. Marketingnya, kemasan, kalau Anda memang produk, kemasannya harus dipikirin dan sebagainya. Nggak serta-merta endorsement ke sini. Facebook Ads kayak gini. Google Ads-nya seperti ini. Bikin video konten kreatornya begini. Nggak semudah itu gitu. Nggak bikin ini langsung viral, kuasai Facebook Ads langsung viral. Enggak gitu. Viral itu bicara sesuatu yang terjadi karena buah konsistensi Anda, buah ketekunan Anda. Maichi cuman dalam waktu 1 tahun booming. 1 tahun 2 tahun booming. Itu kan Pak Bob enak banget, 8 bulan omsetnya udah langsung ratusan juta menuju miliaran. Yes, teman-teman tidak lihat 2003 sampai 2010, berarti 7 tahun sebelumnya saya membangun bisnis jatuh bangun juga, bahkan sempat rugi, sempat hutang, sempat gak enak juga sama teman-teman SMA, teman-teman yang lain. Saya pernah punya rasa gak enak juga karena saya punya teman, ketika saya mulai Maichi saya masih harus bayar hutang ke teman saya, ya, namanya Baski, ya, thank you Baski Baskara. Jadi saya punya utang karena saya punya bengkel bareng kakak saya, bareng Baski. Dan saya nggak bisa ngebalikin ke Baski karena waktu itu ya saya rugi. Tapi saya bilang, Bas, saya bakal balikin. Dan di saat Maichi saya mulai ramai, saya mulai balikin ke Baski nyicil. Untung Baski baik, ya, tidak ada riba di situnya. Beliau bener-bener ngasih hutang, ya udah gitu. Dan saya bayar sampai lunas dengan hasil dari Maichi. Nah, jadi orang tidak lihat itu, tahu-tahu Maichi booming gitu. 7 tahun sebelumnya saya banyak sekali bengkel, baju, tanaman dan sebagainya. Wah, udah macam-macam lah, segala macam bisnis saya pernah lakonin gitu. Terus
pernah jadi kaskuser, jualan di kaskus ya, pernah juga gitu. Bikin blog, pakai blogger, jualan di Facebook nggak jelas lewat Facebook group, lewat timeline, spamming di timeline orang lain gitu ya, dan sebagainya lah, yang nggak tahu aturan dan sebagainya. Sampai akhirnya saya menemukan platform yang pas pada saat itu di Maichi, lewat Twitter gitu. Tapi kan itu semua karena 7 tahun saya berjualan, mencoba berbagai metode, belajar juga ke anak akhira, lewat seminar lewat ini dan sebagainya. Belajar juga bukan anak akhira aja, ada belajar ke Ustadz Aam Amiruddin, ya bukan bicara tentang penjualannya, tapi mentalnya, fisiknya, jiwanya, agamanya gitu. Ya semua belajar, pengen meraih kehidupan sukses yang dijalanin gitu, yang tadi saya bilang dari vlog di awal, bahwa semua yang saya dapatkan di Maichi saat itu, 1 tahun 2 tahun akhirnya omsetnya miliaran. Orang nggak lihat 7 tahun sebelumnya saya berjibaku ketika orang lain kuliah nyantai gitu ya, kuliah sambil main. Saya kuliah ya sambil bisnis, sambil dagang, sambil dapat rugi juga. Sampai akhirnya kuliah juga kacau gara-gara saya kebanyakan hutang dan sebagainya. Ya kuliah saya menjadi profesor gitu. Kayaknya saya udah S1, S2, S3, S4 gitu ya, di bisnis, di ladang bisnis, ketika orang lain masih kuliah S1. Saya sudah menamatkan berapa SKS di kehidupan nyata, bisnis nyata gitu, di berbagai bisnis. Dan akhirnya Allah kasih momentumnya di Twitter, sosial media, lewat produk Maichi. Nah, orang nggak melihat itu semua. Nah, jadi kalau teman-teman melihat ada yang jago-jago iklan, mengiklankan dirinya adalah jago iklan, terus menjamin bahwa dengan metode iklan mereka omset kalian bisa besar, produk kalian bakal viral, personal brand kalian bakal boom dan sebagainya, bullshit. Ya, kalau mereka baru membuat hal-hal tersebut baru 1 tahun 2 tahun, ya menurut saya gak bisa diuji, belum teruji. Terujinya seseorang bisnisnya besar atau tidak, mereka sudah melewati fase 10 tahun trial and error dari berbagai bidang, dari berbagai platform, dari berbagai kesakitan yang ada, karena mereka harus diuji lewat itu semua. Kalau misalkan mereka mengklaim bakal begini begitu, Anda jangan mudah percaya gitu. Justru lihatlah orang-orang yang memang jago bisnis gitu, yang memang bahkan tidak terlihat, guru-guru yang bahkan tidak terpapar di sosial media, bahkan tidak ada di YouTube, tidak ada di Instagram, tidak ada di Facebook. Mereka lah guru-guru sejati. Seperti contoh, saya mendapatkan guru-guru bisnis saya, menurut saya justru bukan orang yang jago di sosial media, tapi bisnisnya luar biasa. Banyak sekali, seperti Handri Wiguna, upline saya di Tiens, di bisnis MLM Tiens, ya mana ada dia di vlognya YouTube, nggak ada. Tapi kalau bicara asetnya, bicara kapasitas bisnis beliau, bicara omset Tiensnya beliau, itu luar biasa. Di luar bisnis Tiensnya, beliau punya aset edan-edanan. Beliau juga salah satu menurut saya guru saya dalam bagaimana beli saham, bagaimana mengelola passive income. Ya ada gitu guru-guru seperti itu. Saya dapatkan banyak sekali upline guru-guru saya, upline saya selain Pak Handri, Pak Hung Yung, Pak Louis Tandean. Siapa sih Louis Tandean di sosial media mah nggak ada gitu. Pak Rudi M. Nur nggak ada, nggak punya vlog juga, nggak punya channel YouTube juga. Tapi kalau bicara bisnis, luar biasa. Di luar bisnis MLM banyak nggak guru-guru saya? Banyak sekali. Ada Pak Yasraf Amir Piliang, ya, yang menurut saya bisnis beliau besar sekali ya, dari bukan bisnis tapi ilmu beliau sangat bermanfaat sekali untuk bisnis saya ya, dari ilmu semiotik dia, dari pandangan beliau tentang kebudayaan, tentang memetics dan sebagainya. Belum lagi seperti guru-guru saya seperti Pak Peri, Kang Opik Saung Ujo ya, kemudian banyak sekali guru-guru yang tidak terlihat dan mereka tidak menggelarkan dirinya bahwa mereka ahli gitu, mereka jago iklan dan memastikan bisnisnya pasti besar. Tapi mereka guru-guru yang hebat menurut saya. Kang Diki Sukmana itu sendiri ya, tadi Dixiland yang punya Info Bandung, terus kakak ipar saya sendiri yang punya Sima Maung beserta timnya, ada Kang Otohead, Kang Adrian ya, Heavy Fauzan itu dari tim Sima Maung. Ya itu mereka hebat-hebat semua. Sima Maung adalah salah satu yang media daring yang terkemuka tentang sepak bola, terutama tentang Persib ya. Dan sejak awal nggak ada tuh ads, Google Ads, Facebook Ads, nggak ada tuh, organik semua gitu. Nah, tapi dengan saya bicara seperti ini bukan berarti
Facebook Ads, Google Ads dan sebagainya itu adalah sesuatu yang salah, bukan. Tapi maksud saya adalah bisnis itu bukan sekedar bicara tentang iklan. Iklan hanya salah satu bagian dari sebuah bisnis gitu. Itu yang teman-teman perlu pahamin. Dan iklan juga harus dihitung. Maksudnya iklan itu harus dihitung begini. Teman-teman misalkan kuasain keahlian iklan terus gitu, di situ molotok gitu sampai gila-gilaan, tapi teman-teman tidak belajar tentang hal lain yang menurut saya lebih esensial. Contoh adalah skill komunikasi, baik offline ataupun online. Bagaimana teman-teman menyampaikan pesan teman-teman, brand teman-teman, produk teman-teman lewat vlogging gitu ya. Berarti kan penting juga tuh public speaking. Kemudian ilmu tentang leadership, memimpin. Baik itu memimpin brand teman-teman di karyawannya teman-teman, di timnya teman-teman, partnershipnya teman-teman. Mungkin teman-teman membangun bisnis dengan pasangan, berarti leading teman-teman terhadap pasangannya, leading teman-teman terhadap lingkungan dan sebagainya, itu juga penting. Ilmu-ilmu tentang leadership teman-teman berarti kan teman-teman lewatkan karena terlalu fokus tentang wah nih iklan nih, cara instan menuju kesuksesan, cara instan supaya omset melejit. Setahu saya ya, orang-orang yang akhirnya mengiklankan dirinya sebagai jago iklan, mereka boncos-boncos juga, sama-sama juga, tapi bisnis mereka pribadi ya nggak bagus-bagus juga, nggak bagus-bagus amat, bahkan cenderung tidak bagus gitu. Terus juga ketika mereka punya klien, nih biar iklannya sama saya aja gitu ya, dibikin serta merta gitu, dibikin plotnya begini, boncos juga gitu. Malah banyak klien-kliennya juga yang akhirnya kecewa juga, seolah tampilan di iklan mereka, di Google Ads mereka, di Facebook Ads mereka, di Instagram Ads yang teman-teman lihat di sponsored deh, ya sepertinya mereka ahli dan menjamin bisnis kliennya menjadi besar gara-gara iklan mereka. Padahal belum tentu. Begitu juga dengan paket-paket yang dijual tentang endorsement ke sana sini ya. Endorsement ke selebritis ini, ke situ, ke sana, ke sini. Kemudian apalagi paket-paket apalagi yang lebih parah lagi, jual follower, jual beli subscriber. Aduh, kacau lah ya. Jadi begini teman-teman, apa yang saya pengen sampaikan sama teman-teman semua di sini, Bapak Ibu semua yang nonton vlog ini. Jago iklan dengan jago bisnis itu jauh berbeda. Dan jangan termakan dengan kalau teman-teman menguasai skill jago iklan, teman-teman bisnisnya bakal besar. Ada hal yang lain yang lebih esensial yang teman-teman harus lebih dalamin. Seperti contoh tadi public speaking, leadership, komunikasi, ya ilmu langitnya ya teman-teman harus lebih mendekat dengan Tuhan, ya bersedekah dan sebagainya. Jauh lebih penting ilmu-ilmu tersebut gitu. Ilmu ketenangan jiwa itu jauh lebih penting ketimbang teman-teman jago iklan. Kalau menurut saya, kalau teman-teman memang pengen memaksimal iklan, ya cari yang ahli, ya udah bayar jasanya, beres, nggak perlu teman-teman kuasain. Itu menurut saya, dan teman-teman itu namanya leadership, namanya teman-teman bekerja pintar, betul ya? Jadi menurut saya itu lebih penting ketimbang teman-teman jadi kesana gitu arahnya. Dan saya juga pengen katakan bahwa lewat vlog ini saya sampai ke bisnis Maichi di level sekarang, dan ketika booming 1 tahun 2 tahun tadi saya sudah ceritakan bahwa ada ketekunan yang saya lakukan. Semua itu berbuah dari ketekunan, karena saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya skill apapun saat saya membangun Maichi. Maksudnya saya tidak punya skill jago-jago ads seperti yang muncul di webinar sekarang ini, seminar apapun itu. Saya bukan anak orang kaya, saya bukan anak orang yang berpengaruh, saya bukan selebritis, jelas saya bukan anak selebritis juga, tapi saya bisa sampai ke level ini karena semuanya organik. Dan saya percaya dengan sesuatu yang organik itu jauh lebih baik ya. Walaupun dengan booster iklan mungkin jauh lebih baik juga, tapi bukan berarti teman-teman harus kuasai hal itu. Teman-teman bisa bayar hal tersebut ke orang lain ya. Dan tahukah teman-teman, saya sampai akhirnya Maichi itu diposting sama selebritis pada waktu itu tidak ada yang saya bayar sedikit pun ya. Tidak ada endorsement yang saya bayar sedikit pun, karena endorsement itu jauh setelah Maichi sudah mulai bergeser gitu ya. Trennya sudah mulai bergeser, sudah mulai ke Instagram dan sebagainya, baru tuh mulai rame endorsement di
Instagram dan sebagainya. Di Twitter tidak ada istilah endorsement. Setahu saya dulu waktu membangun Maichi begitu. Jadi selebritis yang posting nge-tweet dengan bungkus Maichi, dengan keripik Maichi, itu benar-benar murni gratisan semua karena viral secara organik. Dan saya yakin teman-teman bisa ciptakan itu dengan platform yang serba gratis ini. YouTube, Instagram, Facebook, semuanya menurut saya semua serba gratis sih. Ada ungkapan dari para si advertiser ini bilang bahwa sekarang semua harus berbayar katanya. Yang organik sudah tidak bisa survive karena jangkauannya bakal lebih sedikit. Mungkin betul ya dari Facebook dan Google-nya supaya semua orang beriklan, supaya mereka dapat penghasilan. Mungkin betul seperti itu, tapi saya masih melihat dengan mata kepala saya sendiri banyak orang-orang yang dengan cara yang organik mereka bahkan bisnisnya tetap besar. Followernya tetap bertambah dengan cara yang organik, tetap masih banyak dan saya masih percaya dengan hal itu ya. Jadi saya tekankan balik lagi di vlog ini bahwa saya sampai level Maichi seperti sekarang itu buah dari ketekunan dan semuanya organik. Saya membangun bisnis Tiens pun ya di bisnis kedua saya yang cukup besar gitu ya, karena saya punya beberapa bisnis tapi dua yang terbesar adalah Maichi dan Tiens. Nah di Tiens itu saya membangun 6 tahun itu tanpa ads sama sekali. Baru di Oktober 2019 sampai Januari 2020 saya mencoba pakai ads, Google Ads. Itu pun saya berpartner saya bayar jasa ke William Jakfar ya, ke dulu downline saya ya, terus tidak aktif, terus saya konsultasi ngobrol sama dia karena memang dia bidangnya di sana dan memang ahli ya. Saya konsultasi, ini bisa nggak booster penjualan, karena waktu itu saya punya target yang saya ceritakan di vlog lain tentang jebakan peringkat Tiens ya, teman-teman bisa nonton di situ. Saya berusaha ngejar target dan booster penjualan lewat ads ya, karena saya tergoda gitu ya, dan memang karena William Jakfar ini memang ahli, memang terbooster gitu. Tapi saya akhirnya setelah mencoba tersebut, booster sih booster, tapi ada biaya juga gitu. Saya lebih senang dengan nge-vlog seperti ini, saya lebih senang dengan cara yang organik, omset tetap jalan, walaupun mungkin butuh proses, tapi pada akhirnya saya tidak bayar banyak ya. Yang saya bayar harganya itu bukan uang, tapi ketekunan dengan fisik, dengan mental, dengan attitude, dengan sikap, dengan pikiran, buang waktu, mungkin bayar harganya itu gitu. Yang saya keluarkan itu pengorbanannya adalah waktu, tenaga, pikiran, hati, mental, tapi uang enggak. Saya merasa sosial media tetap bisa dimanfaatkan secara gratis. Dan bukan saya aja, bukan Maichi atau Tiens saja yang bisa dibangun secara organik, yang brand internasionalnya. Setahu saya ya, salah satu brand organik yang akhirnya luar biasa gitu di kancah internasional adalah sepatu Toms ya, Tom Shoes, dari ownernya Blake Mycoskie. Teman-teman googling deh. Itu dia juga organik. 2008 dia ngebangun, dan dalam waktu 2 tahun 3 tahun benar-benar melejit dan sekarang menjadi brand internasional, salah satu brand kebanggaan juga di Amerika sananya ya, dari Amerikanya. Dan itu semua organik karena kisahnya inspiratif dan kisahnya memang organik. Viralnya pun organik, bukunya pun bagus, Start Something That Matters. Itu organik semua teman-teman, sampai akhirnya sekarang menjadi salah satu brand sepatu terbesar di dunia. Itu semuanya organik. Jadi saya pengen tekankan sama teman-teman di sini semua bahwa masih ada harapan buat teman-teman membangun organik, membangun bisnis atau brand atau personal brand, baik jasa ataupun produk, mau bisnis konvensional ataupun bisnis MLM, Anda bisa bangun secara organik lewat semua sosial media yang terpapar secara gratis. Mau YouTube, mau Instagram, mau Facebook, mau Twitter, mau blogger, mau TikTok, mau apapun, semuanya bisa terjadi secara organik dan teman-teman bisa mendapatkan omset yang besar, berkah, bisnisnya kuat, asetnya kuat dengan cara yang organik. Jadi jangan mudah termakan oleh iklan, oleh para jago-jago iklan itu. Buktikan bahwa Anda lebih jago dari mereka karena teman-teman adalah jago bisnis, bukan jago iklan. Oke, ketemu lagi di vlog berikutnya. Jadilah jago bisnis, bukan jago iklan.